Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji, termulia nama-Mu ya Tuhan, Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pimpinan-Mu tetap kami rasakan, khususnya ketika Tuhan izinkan kami memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong, memampukan dan membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal yang kelima ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita, di balik penderitaan dalam pelayanan ada kemuliaan Tuhan. Di balik penderitaan dalam pelayanan ada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, tentu semua kita setuju yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada seorang pelayan yang tidak memiliki pergumulan, tantangan, hambatan, ataupun penderitaan dalam hidupnya. Karena apa? Karena orang yang memberikan hidupnya melayani Tuhan, penderitaan, tantangan, hambatan, pergumulan, masalah itu menjadi bagian yang harus dan pasti dihadapinya. Ketika kita percaya kalau pelayanan itu adalah kasih karunia, anugerah, dan fokus pelayanan kita adalah kemuliaan Kristus, percayalah ada kekuatan Allah yang akan menolong kita bertahan dalam menghadapi situasi yang kita alami. Hal demikianlah yang disaksikan oleh Rasul Paulus sebagai pemberita Injil. Dia menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Kalau hidup pelayanannya ketika memberitakan Injil, hidup di dalam penderitaan. Tetapi penderitaan itu tidak membuat Rasul Paulus tawar hati, mengalah, mundur atau menyerah. Dia terus maju karena dia percaya
di balik penderitaan yang sedang dia alami, penderitaan yang terlihat secara kasat mata, itu adalah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Paulus tidak melihat penderitaan itu secara kasat mata. Paulus melihat ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang Rasul Paulus persiapkan, walaupun yang sedang dipersiapkan itu akan banyak ada penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, kalau setiap orang-orang percaya kepada Kristus Yesus akan dibangkitkan oleh Allah, sama seperti Allah telah membangkitkan Kristus Yesus, kita akan hidup bersama dengan Kristus Yesus dalam kerajaannya. Itu yang menjadi kesaksian Rasul Paulus, bahwasanya Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan pelayanannya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia hidup melayani. Walaupun dia harus menderita, berita Injil harus sampai kepada jemaat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan ada statement iman yang luar biasa kita baca di pasal 5 ayat pertama ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau Allah membongkar tempat kediaman kita di bumi ini, menunjukkan kedatangan Tuhan kedua kali, maka sesungguhnya kita tidak lagi cemas, takut, dan khawatir. Karena ada kediaman yang kekal di surga yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang yang setia, percaya kepada Tuhan sampai kita mengakhiri hidup kita. Ini yang membuat Rasul Paulus percaya, yakin, walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus susah, walaupun dia harus dihina, dicaci, dikecilkan, dia melihat dan mengimani ada tempat yang Tuhan sudah persiapkan baginya dan bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, kunci hidup berhasil dalam dunia yang panah ini adalah jangan menyerah. Jangan tawar hati. Kita harus maju, pantang mundur, dan tidak menyerah. Walaupun hidup ini harus dibayang-bayangi dengan penderitaan dan kesusahan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada Tuhan yang memelihara hidup kita tentunya. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan, menolong kita bertahan dalam kesusahan hidup. Kalau fokus hidup dan perhatian kita adalah kasih karunia Tuhan, Rasul Paulus tidak menyerah. Dan itu yang mau kita teladani. Sampai akhir hidupnya dia tetap percaya kepada Kristus Yesus. Dan poin yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah hal yang harus kita imani. Kalau memang kita sudah menaruh kepercayaan penuh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan
kita tunjukkan melalui buah kita, melalui perbuatan-perbuatan baik. Maka kita tidak perlu lagi khawatir, cemas, dan takut ketika Tuhan datang kedua kali, ketika Tuhan panggil kita dari dunia ini. Maka Tuhan sudah persiapkan tempat yang kekal, yang ada di kerajaan surga. Itu iman kita. Walaupun kita menderita di dunia, itu terlihat, tetapi pandanglah, ada hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi sifatnya kekal, yaitu hidup setelah kematian. Hidup kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus dalam kerajaan Allah yang telah Tuhan persiapkan untuk kita nikmati. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan takut, jangan khawatir ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan datang kedua kali. Kalau memang kita hidup benar di mata Tuhan, kalau kita hidup menjadi berkat, maka ada tempat yang Tuhan persiapkan. Dan kita sama-sama katakan, aku ada menjadi anggota di dalam kerajaan Allah tersebut. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pengalaman iman yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus menjadi kekuatan bagi kami. Walaupun penderitaan, kesusahan hidup terus membayang-bayangi kami, tetapi kami harus percaya ada kekuatan Allah yang menolong kami untuk melewatinya, ya Tuhan. Hikmat-Mu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan terus dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Engkau menolong kami memelihara iman percaya kami. Dan Engkau menolong kami untuk tetap bisa berbuah dengan melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar ketika Tuhan datang, Tuhan panggil kami, maka kerajaan sorga menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman-Nya, mari kita bersekutu dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Allah yang melawat dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami datang mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang mengizinkan kami memperdengarkan firman dan mendengarkan firman. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kasih karunia Tuhan. Berkati kami, tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 11. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka.
tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan menguatkan hambanya. Tuhan menguatkan hambanya. Ketika kita hidup dan dipercayakan Tuhan sebuah kesempatan yang tentu tidak dimiliki oleh orang-orang lain, yaitu melayani Dia di dalam rumahnya yang kudus atau yang kita sebut dengan gereja. Setiap kita pelayan Tuhan pasti akan ada dan pasti ada hambatan di dalam melayani setiap jemaat-jemaat yang sedang Tuhan percayakan untuk kita layani. Ada jemaat yang tidak suka akan kehadiran kita. Artinya mereka menolak pelayanan kita, dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mereka tidak suka. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sering jemaat mengeluh ketika ada hamba Tuhan yang ditempatkan di gereja tersebut. Mungkin ketika hamba Tuhan itu sudah lama, mereka mengeluh, mereka membuat perkara atau persoalan bagaimana cara hamba Tuhan itu atau pelayan itu tidak lagi melayani di gereja tersebut. Kalau kita berpikir, merenungkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa jemaat yang kita layani melakukan hal-hal yang demikian? Dan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan, dikerjakan oleh hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menghadapi jemaat yang melakukan hal demikian kepada dirinya? Firman Tuhan yang kita baca, renungkan hari ini menjadi pembelajaran hidup bagi kita. Ketika tua-tua Israel datang menghadap kepada Samuel, mereka mendesak Samuel agar Samuel mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka. Dengan dalil mereka mengatakan kalau Samuel sudah tua. Bukan hanya itu, mereka juga katakan kalau anak-anak Samuel tidak hidup seperti yang dilakukan oleh Samuel. Mereka mencari keuntungan, mencari laba, dan memutarbalikkan keadilan. Itulah karakter, sikap dari anak-anak Samuel, sehingga
umat Israel gelisah, ketakutan, khawatir, dan cemas akan keberadaan mereka pada saat itu. Tidak ada lagi yang dapat memimpin mereka. Tidak ada lagi yang dapat menjaga, memelihara, dan menjamin keamanan mereka. Ada dua hal kemungkinan mengapa umat Israel ini mendesak Samuel untuk mengangkat seorang raja. Yang pertama, umat Israel lebih percaya mereka dipimpin oleh raja daripada dipimpin oleh hakim. Karena melihat situasi musuh, yaitu bangsa Filistin yang memiliki kekuatan politik dan militernya, kalau mereka menyerang umat Israel dan kalau mereka dipimpin oleh hakim, maka mereka akan bisa dikalahkan. Tapi kalau mereka dipilih oleh sosok raja, mereka akan pastikan mereka akan tetap terjaga keamanannya. Dan yang kedua, kemungkinan kedua, bangsa Israel ini lebih condong melihat kekuatan yang terlihat oleh mata dibandingkan kekuatan yang tidak terlihat. Apa kekuatan yang terlihat? Tentu gagah perkasanya manusia, gagah perkasanya seorang raja. Tidak melihat kekuatan yang tidak terlihat, yaitu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Apa kekuatan yang tidak terlihat, yang berkuasa dari Tuhan? Mereka sungguh harus merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang menolong mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan sampai pada saat ini. Itu yang dikatakan Tuhan. Sehingga mendengarkan tuntutan atau desakan umat Israel ini, tentu Samuel sangat kesal. Dan kita lihat, kita belajar apa yang dilakukan Samuel ketika jemaat umat yang dipimpinnya memberikan desakan agar mengangkat seorang raja. Di dalam kekesalannya, dia tidak mau tunjukkan itu kepada umat. Dia tidak mau marah seketika itu secara spontan kepada umat, tetapi dia datang kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh hamba Tuhan, seorang pelayan. Ketika kita ditolak, ketika kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mampu untuk kerjakan, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, bergumul kepada Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Samuel. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka. Karena apa? Tuhan katakan itu. Sesungguhnya bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku sebagai raja yang mereka tolak. Umat Israel tidak mau kalau raja yang tidak kelihatan itu, mereka setia, taat, tunduk kepada raja yang tidak kelihatan itu. Sehingga mereka terus mendesak Samuel untuk mengangkat seorang raja. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, walaupun mereka sudah menyaksikan dan melihat pertolongan Tuhan, tetapi mereka juga tetap tidak hidup
pada ketetapan Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Allah-Allah lain. Tentu itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Angkatlah seorang raja atas mereka. Dan itu tentu menjadi kekuatan bagi Samuel. Ternyata ketika ada orang-orang yang menolak, yang tidak menerima pelayanan atau sosok pelayan dalam sebuah pelayanan, sesungguhnya mereka adalah menolak Tuhan. Apakah mereka takut sanksi? Walaupun Samuel sudah tua, kalau Tuhan yang pakai Samuel, Tuhan yang pimpin Samuel, maka mereka juga akan terjaga. Mereka juga akan nyaman. Tetapi mereka memberontak, bentuk dosa yang terus menguasai hidup umat bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Samuel, tetapi katakanlah apa yang menjadi hak raja yang memimpin mereka di kemudian hari. Samuel mengatakan kepada bangsa Israel itu, baiklah, aku akan mengangkat seorang raja, tetapi ada hal yang akan menjadi hak raja yang memimpin mereka. Apa itu haknya, Bapak Ibu? Anak laki-lakimu akan diambilnya dan dipekerjakannya, dipakainya untuk berlari di depan kuda dan kereta. Tentu itu menjadi konsekuensi dari keputusan kekerasan hati umat Israel pada saat itu. Tetapi walaupun demikian, walaupun Samuel sudah menyampaikan konsekuensi yang harus mereka ambil ketika mereka dipimpin oleh raja, mereka tetap bertahan dalam keputusannya itu. Dan pada akhirnya kepemimpinan beralih dari hakim-hakim sampai kepada raja. Dan kalau kita baca pasal selanjutnya, mereka dipimpin oleh Raja Saul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, kita harus imani dan kita juga harus ingat, ketika kita hidup melayani dengan ketulusan hati, dengan tidak mengambil kepentingan sendiri. Ingat, melayani dengan ketulusan hati, tidak mengambil kepentingan sendiri dan memuliakan Tuhan. Kalaupun masih ada orang yang tidak suka, kalaupun masih ada orang yang tidak senang akan pelayanan ataupun kehadiran kita, berarti mereka memang tidak suka kepada Tuhan yang telah mengutus dan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Mereka bukan lagi menolak kita sebagai pelayan yang melayani, tetapi mereka menolak Tuhan yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Tetapi ingat, kalau kita benar-benar menjadi pelayan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, ketika kita sebagai pelayan mendapatkan tantangan dalam pelayanan kita, bukan hanya dalam pelayanan, tentu dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga dan keluarga kita, sosial lingkungan kita, kita harus
datang bersujud, bertekuk lutut, menghampiri Tuhan melalui doa-doa kita. Karena pergumulan itu, tantangan itu tidak dapat kita selesaikan sendiri. Kita harus datang kepada Tuhan, meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Kita tidak boleh menanggapi masalah itu dengan emosi, dengan memaksakan kehendak keinginan sendiri, tetapi terlebih datang dulu kepada Tuhan. Seperti yang dikerjakan oleh Samuel. Samuel dengan kesal, walaupun dia kesal, dia tidak perlihatkan itu kepada umat, tetapi dia datang kepada Tuhan melalui doa. Doa adalah jalan keluar untuk kita bisa bertahan dan mendapatkan hikmat untuk menyelesaikan, bertahan dalam pergumulan yang kita hadapi. Tanpa pertolongan, tanpa kuasa Tuhan, kita tidak akan mampu menghadapi setiap tantangan yang terus datang kepada kita. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga, saudara-saudara, belajar dari umat Israel ini. Jangan pernah kita mengeraskan hati kita untuk memaksakan kehendak kita, keinginan kita. Dan pada akhirnya kalau kita memaksakan kehendak kita, akan berujung kepada ketidakbaikan untuk hidup kita. Belajarlah untuk menerima keputusan Tuhan. Belajarlah untuk mensyukuri setiap jalan Tuhan. Karena hidup kita bukan lagi menjalani apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, tetapi ada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, sumber arah hidup kita. Dan jalan Tuhanlah yang tentu kita kerjakan. Tentu kalau keputusan kita yang kita ambil bukan kehendak Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Tetapi kalau keputusan Tuhan, dan keputusan Tuhan ini tentu seperti poin kedua tadi, kita harus datang meminta hikmat dari Tuhan melalui doa kita. Sehingga kita tidak mengeraskan hati untuk melakukan kehendak kita. Kita percaya hati ini akan diberkati Tuhan ketika kita datang menghampiri Tuhan melalui doa, dan hikmat Tuhan menyertai kita. Tetap percaya jalan Tuhanlah yang kita kerjakan, bukan jalan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu telah memberkati kami ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk hidup di dalam pergumulan, kesulitan, permasalahan hidup kami, khususnya dalam pelayanan kami. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Dan kami datang melalui doa-doa kami. Biarlah kiranya Tuhan dengan pertolongan-Mu, hikmat-Mu menolong, menguatkan kami dalam menjalani setiap hidup yang kami sedang jalani. Biarlah kiranya Tuhan, kehendak Tuhanlah, jalan Tuhanlah yang kami jalani. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami untuk memuaskan keinginan daging kami, karena itu tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.